Baik teman-teman, di sini kami akan lakukan sebuah eksperimen, yaitu menghubungkan lampu untuk pasarnya diambil dari stop kontak, sedangkan untuk netralnya diambil dari grounding. Jadi di sini sebagai justifikasi atau pembuktian apakah lampu bisa menyala ketika netralnya diambil dari grounding. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada obeng sebagai media perantara dari lampu ke tanah. Terus ada dashpan sebagai mencari mana yang pasar dan mana yang netral pada stop kontak. Terus yang ketiga ada bohlam sebagai indikator atau lampu. Terus yang keempat ada stop kontak dilengkapi dengan fitting lampu. Terus yang kelima ada multimeter analog yang digunakan untuk mengukur tegangan di masing-masing percobaan. Dan yang terakhir ada stop kontak sebagai sumber listrik PLN 120 volt. Baik, langsung saja kita lanjut ke percobaannya. Baik, ini sudah berada di tempat percobaan. Langkah pertama, pasang dulu bohlam ke fitting lampu. Oke, pasangnya harus benar dan harus vertikal, jangan miring, agar kontak antara drap lampu dengan fitting tersambung dengan maksimal. Baik, untuk yang kedua, tancapkan obeng ke permukaan tanah. Untuk kedalamannya kurang lebih 15 cm tergantung pada obeng yang dipakai. Untuk obeng yang dipakai ini total panjangnya 30 cm. Langkah berikutnya, pasang sabit buaya dari steker ke plat konduktor obengnya. Terus yang kedua, kita tentukan dulu mana yang pasar dan mana yang netral pada stop kontak. Maka dari itu kita pegang dulu dashpan-nya. Untuk dashpan kita tancapkan di salah satu lubangnya. Oke, ternyata yang paling kanan nyala, yang aslinya itu adalah pasarnya. Terus selanjutnya kita pasang steker ke stop kontaknya. Untuk steker, pastikan kabel yang tersambung itu atau plug yang tersambung itu benar ke lubang pasarnya. Jadi untuk di sini itu yang tersambung ke kabel yang ini, yang bagian kanan. Oke, kita tancap. Terus untuk percobaan apakah benar, coba kita hidupkan dulu saklar stekernya. Oke, menyala, yang artinya ini berhasil. Jadi pembuktian bahwa apakah lampu bisa menyala ketika pasar disambungkan ke lampu sedangkan netralnya kita ambil di grounding. Hasilnya menyala. Ini pada media tanah yang basah. Selanjutnya kita ukur dulu berapa tegangan dari hasil praktik pasar diambil dari stop kontak dan netralnya diambil dari grounding. Baik, untuk pengukuran langsung diukur. Pastikan sebelum mengukur kita pindah dulu selektor dari off ke AC volt. Kita gunakan yang 300 volt biar aman. Kabel merah kita tancapkan ke pasar, sedangkan yang kabel hitam kita tancapkan ke plat konduktor obengnya yang tersambung ke grounding. Untuk hasil pengukurannya ini memakai selektor 300 volt. Jadi dari sini 300 volt, 250, 200, 150. Nah, yang tengah-tengah ini, yang ini ukurannya itu 175. Jadi per stripnya ini dihitung 5. Jadi jika ini 175, terus untuk
hitung mundur 170. Jadi pada pengukuran ini terbaca 170 volt AC. Oke, begitu cara pengukurannya. Baik, untuk pengukuran di media tanah basah sudah. Sekarang kita lanjut ke pengukuran media tanah yang kering. Oke, let's go. Baik teman-teman, ini sudah kami lakukan di media tanah yang kering. Oke ya, terlihat tanahnya sangat kering. Terus untuk cara pemasangannya atau cara rangkaiannya sama seperti di media tanah yang basah, yaitu plat konduktor obeng ditancapkan ke tanah. Terus lampu bohlam juga dipasang di fitting. Terus untuk stekernya, untuk kabel yang biru ini pastikan tersambung ke bagian fasa stop kontaknya. Dan siapkan multimeter sebagai alat ukur berapa tegangan yang terukur. Untuk selanjutnya mari kita coba apakah lampu bohlam bisa menyala di media tanah yang kering. Oke, on. Hasilnya bisa. Coba diukur tegangannya, tegangan AC-nya berapa. Nah, pada percobaan ini untuk tegangan AC-nya terukur. Jadi ini di selektor 300 volt, 300, 260, 200, 160. Nah, ini pada di untuk tengahnya ini, tengah antara 100 dan 150 ini yaitu 125. Jadi 125, 130. Nah, hasilnya tegangan yang terukur ini yaitu 130 volt AC. Terus untuk perbandingan nyala lampu antara media basah dan media kering, ternyata lampu lebih terang menyala di tanah yang media basah. Ini disebabkan karena tanah yang basah itu terdapat air. Nah, karena itu mampu mengalirkan tegangan AC dari plat konduktor obengnya dengan lancar dan stabil ke grounding, yang menyebabkan lampu bisa menyala terang karena mendapat cukup tegangan. Atau bisa dianalogikan hambatan pada media tanah yang basah itu lebih kecil, sedangkan hambatan pada media tanah yang kering itu lebih besar karena sedikit terdapat air sebagai media perantara. Terus untuk hasil perbandingan tegangannya pun sangat beda. Tadi saat pengukuran di tanah media basah itu tegangannya terukur 170 volt, sedangkan di tanah media kering itu terukur 130 volt AC. Jadi terdapat perbedaan yang sangat signifikan yang menjadikan tanah media basah sebagai perantara yang baik. Oke, cukup sekian. Ini dari kami, Adip Purna, Sri Sila, dan Yusifa. Sampai ketemu di pengukuran selanjutnya.